Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinda Amelia Tresningrum dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 2702424590. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memenuhi tanggung jawab saya untuk tugas ujian dengan mempresentasikan laporan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Peran Infrastruktur dan Edukasi dalam Meningkatkan Kualitas Air Bersih dan Sanitasi di Wilayah Indonesia. Next, proyek yang telah saya lakukan bertujuan untuk mengetahui sebagaimana pentingnya peran infrastruktur dan edukasi dalam meningkatkan kualitas air bersih dan sanitasi di beberapa wilayah Indonesia. Melalui proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif ke depannya bagi masyarakat di Indonesia. Next, untuk latar belakang proyek yang telah saya lakukan, yaitu mengetahui bahwa kualitas air bersih dan sanitasi di Indonesia saat ini masih menjadi sebuah tantangan yang besar, di mana data KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa indeks kualitas air bersih di Indonesia masih belum mencukupi target yang telah ditentukan, yaitu berkisar 55,03. Penyebab utama dari permasalahan ini tentunya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah pencemaran dari limbah rumah tangga dan industri, kurangnya akses terhadap sanitasi yang layak, infrastruktur yang kurang memadai dan merata, serta edukasi masyarakat yang kurang mumpuni. Dan kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menghambat pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Berikut merupakan gambaran indeks kualitas air Indonesia pada tahun 2021 yang dapat diketahui bahwa di tahun 2021 mengalami sedikit penurunan dibandingkan pada 2020. Selanjutnya, rumusan masalah dari proyek yang telah saya lakukan terdapat 5 poin utama. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi dan kualitas air di Indonesia saat ini dan faktor apa saja yang menyebabkan pencemaran air. Yang kedua, apa dampak buruk sanitasi lingkungan yang tidak layak terhadap kualitas air dan kesehatan masyarakat di negara Indonesia. Yang ketiga, ada kendala utama yang menyebabkan masyarakat Indonesia kesulitan dalam mengakses air bersih. Yang keempat, bagaimana sih peran edukasi formal dan informal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air bersih dan sanitasi yang layak. Yang kelima, apa yang perlu untuk dilakukan dalam memperbaiki infrastruktur air bersih dan sanitasi agar dapat memenuhi standar kualitas air yang baik. Setelah menyusun rumusan masalah, proyek saya berlanjut pada proses wawancara, di mana dihasilkan temuan pada wawancara tersebut. Terdapat 5 wilayah khusus yang telah kami lakukan penelitian, yaitu Surabaya, Bali, Bandung, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan, dan berikut merupakan hasil temuan tersebut. Yang pertama terkait di Surabaya, di mana eh, masalah air kualitas air di Surabaya ini menjadi sebuah tantangan utama bagi masyarakat Surabaya, di mana akses air bersih yang berkualitas masih belum merata untuk di daerah pinggiran kota Surabaya. Yang kedua yaitu di Bali, di mana kualitas air bersih di wilayah Bali, khususnya di daerah yang memiliki akses langsung terhadap PDAM dinilai cukup baik dan dinilai juga bahwa kesadaran masyarakat terhadap sanitasi lingkungan dan kualitas air juga tinggi. Yang ketiga ada di Bandung, di mana kualitas air tanah di daerah Bandung, khususnya Cibenying Kaler, saat ini dalam kondisi yang kurang baik, di mana airnya memiliki ciri berbau dan berwarna, di mana itu merupakan ciri dari air yang tidak sehat atau tidak baik. Yang selanjutnya itu di daerah Jakarta Barat, di mana kualitas air di wilayah Jakarta Barat dinilai cukup baik dan infrastruktur di Jakarta Barat sendiri bisa dibilang cukup merata, di mana bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terkait infrastruktur air tersebut, sehingga masyarakat dapat mengakses air bersih dengan lebih mudah. Selanjutnya ada di Jakarta Selatan, khususnya di daerah Tebet, untuk kualitas airnya dinilai cukup baik. Akses terhadap air bersih melalui PDAM juga telah memberikan kepuasan bagi masyarakat. Selanjutnya, berikut merupakan hasil temuan dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada penelitian, di mana 60% kualitas air bersih di Indonesia cukup baik, khususnya di daerah yang memiliki
akses infrastruktur dan edukasi yang baik. Dan di beberapa wilayah Indonesia, 70% dari lingkungan sanitasi juga terbilang cukup baik dan 30% kurang baik. Selanjutnya, 66,7% wilayah Indonesia, khususnya daerah terpencil, masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan infrastruktur dan edukasi tentang kualitas air dan sanitasi lingkungan yang baik. Untuk solusi yang saya tawarkan terhadap penelitian ini adalah dua poin utama. Yang pertama yaitu pembangunan dan peningkatan fasilitas sanitasi yang bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan, meningkatkan kualitas air bersih, dan menjaga kesehatan masyarakat. Yang kedua, peningkatan kesadaran melalui edukasi di mana seperti yang kita ketahui bahwa edukasi berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air bersih dan sanitasi, yang pada akhirnya nanti akan berdampak positif juga pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian yang telah saya lakukan adalah diketahui saat ini di beberapa wilayah Indonesia masih menghadapi kesulitan terhadap ketersediaan air dan kualitas yang baik dan sanitasi yang layak. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai, edukasi, dan kesadaran masyarakat. Meskipun di beberapa wilayah seperti pusat kota besar telah memiliki akses yang lebih baik, namun masih banyak wilayah yang masih kekurangan, khususnya wilayah-wilayah terpencil dan pinggiran kota. Dan pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan infrastruktur yang dasar, merata, dan mencukupi, sementara masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memanfaatkan infrastruktur dan sumber daya yang telah diberikan secara berkelanjutan. Untuk refleksi pribadi, setelah melakukan penelitian ini, saya mendapatkan banyak wawasan baru dan pemahaman yang lebih baik lagi terkait pentingnya infrastruktur atau akses dan edukasi air bersih dan sistem sanitasi yang baik. Dan sebagai refleksi pribadi saya memahami bahwa infrastruktur yang baik dan edukasi yang mumpuni kepada masyarakat tentang kualitas air dan sanitasi yang baik sangat berperan penting. Selanjutnya, saya juga termotivasi oleh masyarakat untuk selalu memanfaatkan akses infrastruktur dari pemerintah untuk dengan baik untuk menjaga lingkungan hidup saya, khususnya untuk meningkatkan kualitas air dan sanitasi. Selain itu, melalui proyek ini memberikan kesadaran kepada saya bahwa kualitas air bersih dan sanitasi baik bisa dicapai dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat secara kompak. Berikut yang dapat saya sampaikan, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.